tetap semangat dong. Yang di rumah juga semangat ya, walaupun ada di segmen 4 nih. Nah kita lanjut lagi di tema kita yang luar biasa hari ini. Tidak ada lagi sakinah dalam rumah tanggaku, nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini nih ya, ini baru videonya bagus. Kalau tadi kan main bakar-bakar terus. Nah kalau ini videonya adalah makin tua makin romantis. Wih, ini dia tayangannya nih. Tepuk tangan dong Bu. Tepuk tangan dong, ya Allah. Kita nontonnya sampai berkaca-kaca ya, mudah-mudahan kita semuanya begitu ya. Sampai tua makin romantis, amin. Nah ini Bib, nih mohon izin nih Bib, nih bagaimana Islam mengajarkan bagi pasangan mungkin yang saat ini ya merasa hilang cahaya sakinahnya dan bisa kembali harmonis nih. Dan Allah bisa berikan juga ketenangan lagi dalam rumah tangganya. Kalau sebelumnya mungkin kelihatan ada cekcok-cekcok dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Usman. Afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berumah tangga, yang diharapkan dalam rumah tangganya adalah ketenangan dalam kehidupannya. Dan ketika terjadi sebuah percecokan dalam rumah tangganya, berharap juga rumah tangganya membaik dan mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Yang pertama, kita harus menguatkan rumah tangga kita didasari dengan agama. Agama akan membawa kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika patokannya Al-Quran dan hadis, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka mudah langkahnya. Setiap permasalahan dalam kehidupannya kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, maka kehidupan rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya. Setiap keributan apapun tetap taat kepada suaminya. Menghormati suaminya. Wajar seorang istri marah, boleh, tapi pakai adab. Wajar seorang istri emosional, boleh, tapi bawa akhlaknya. Ketika seorang istri emosional, jangan kau bahas yang kemarin-kemarin. Kalau bahas Ustaz Maulana, wanita ahli sejarah. Salah satu, ya kan, satunya itu yang dicecar sampai mati. Salah lima-limanya dia ingat sampai mati. Jangan, lupakan yang lalu. Berusaha lebih baik lagi. Yang ketiga adalah alhamdulillah yang memiliki keturunan karena anak mengandung sebuah keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan di bawahnya mengandung sebuah cinta dan kasih sayang. Dan selanjutnya adalah menafkahi, wajib bagi seorang suami wa aisarohunna bil ma'ruf, memperlakukan dengan baik, kasih hadiah, kasih uang, kasih skincare, medicare apalagi. Ya, kasih untuk dia dandannya, untuk perawatannya, untuk dia, untuk siapa? Untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ini yang harus dijalankan. Karena wajib bagi istri mempercantik dirinya untuk suaminya. Jangan kalian kondangan wangi, jalan ke sana ketemu teman wangi, mencintai pasangan dengan cara yang bersih, yang apa? Yang indah. Dan yang terakhir adalah kalimat seorang istri harus dengan kalimat yang baik. Tidak mudah untuk berkalimat minta cerai. Jangan mudah berkalimat untuk apa lagi? Untuk mengakhiri hubungannya. Jangan, pertahankan dengan baik. Maka suami akan memenahankan diri. Tapi kalau ketemu suami yang gak soleh, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, jaga perlakuan kita, perbuatan kita. Dan suami harus berbudi pekerti yang baik. Dan istri harus punya akhlak yang baik. Sehingga ketenangan dan kebahagiaan didapatkan dalam rumah. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Wah. Oke kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali untuk curhat. Ya boleh guru kita maju Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Boleh maju ke depan. Nah sekarang waktunya kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Coba kita minta dari sini satu ya. Dari sini satu boleh maju ke depan, Ibu boleh maju ke depan. Satu lagi dari sebelah kanan saya, satu lagi boleh. Ibu ya oke sini Bu. Boleh biar adil. Kita kasih satu mic-nya. Coba dari yang sini dulu yang curhat. Ibu boleh maju ke sini Bu. Nah Ibu pegang juga. Ibu dulu yang curhat. Ibu namanya siapa? Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah Cibuntu Pasir Koja, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Nisa. Mau curhat apa Ibu Nisa? Yang mau saya tanyakan, Ya. Kalau keluarga itu kan pengen sakinah mawaddah warahmah, Amin. yaitu dengan rezeki yang halal. Amin. Bagaimana cara kita mendapatkan resep supaya
mendapatkan rezeki yang mengalir seperti air zam-zam. Oh gitu. Sebentar gini, saya mau nanya dulu sama Ibu. Ya. Kenapa Ibu pengen dapat rezeki yang mengalir dan lancar seperti air zam-zam? Seperti air zam-zam itu Pak Ustadz, selain saya beribadah, saya harus bisa mendapatkan ridho dari orang tua. Sedangkan orang tua saya sudah meninggal dua-duanya dan mertua saya sudah meninggal dua-duanya. Kepada siapa lagi saya harus meminta ridhonya ini? Oke, waktu Ibu dan orang tua dan juga mertua ini masih ada, Ya, Ibu berbuat baik nggak sama mereka? Berbuat baik nggak? berbuat baik. Berbuat baik. Contohnya atau dibilangin nggak? Atau nggak boleh nggak apa-apa, silakan. Contohnya mereka saya umrohkan Masya Allah. sampai saya pengen lagi berbuat baik lagi sama orang tua, apalagi yang bisa saya berikan sama mereka gitu. Sementara Biar mereka udah saya nggak ada. hidup saya bahagia, sakinah mawadah warohmah. Oke, jadi Ibu pengen banget masih berbakti sama orang tua. Ya. Karena Ibu tahu bahwa berbakti dengan orang tua itu membuat rezeki Ibu lancar. Betul, Tapi permasalahannya sekarang orang tuanya udah nggak ada. sudah tidak ada. Apa yang harus Ibu lakukan, begitu ya Bu Betul. ya? Mohon izin Ustadz Maulana. Mohon izin kepada semua anak-anak dimanapun berada yang seperti dengan ibu punya permasalahan. Beliau curhat tentang dia masih ingin berbakti sama orang tua. Sementara orang tuanya sudah tidak ada lagi. Maka pilihannya adalah carilah saudara orang tua kita. Ada tante, ada om. Mereka ketika seorang anak berbuat baik kepada saudara orang tuanya, sama saja dia berbuat baik sama orang tuanya. Keinginan seorang anak adalah membahagiakan orang tua. Keinginan seorang anak bisa melihat senyuman orang tua. Tapi sudah tidak ada lagi. Maka yang paling harus kita lakukan, senangkan lewat cari orang-orang yang dicintai oleh beliau. Orang-orang yang disayangi oleh beliau. Mohon maaf, kalau memang biasa umroh, cari adiknya almarhumah. Cari kakaknya almarhumah. Umrahkan mereka. Umrahkan mereka. Senyuman itu pasti akan terlihat. Karena wajah orang tua kita tidak akan jauh dari wajah tante, om kita itu. Pasti seperti itu. Apakah saya bisa mendapatkan ridho dari guru saya? Sama. Apakah saya boleh minta maaf kepada guru saya? Ada gurunya di sini. Ada ibu. Boleh Ibu. Mana gurunya? Ini, Oh ya, silakan. ibu. Peluk gurunya. Apunten abdi, Bu. Bu. Saya bukan guru, Tad. Saya hanya untuk belajar bersama aja. Untuk sama-sama kita menggali Al-Quran sama hadis untuk menyampaikan. Saya bukan guru karena guru adalah yang harus digugu dan ditiru. Belum ada di diri saya seperti itu. Masya Allah. Saya cuma hanya belajar bersama saja. Oh enggak. Guru itu bagikan orang tua bagi seorang anak. Orang tua rohani seorang anak adalah gurunya. Orang tua jasmaninya adalah ibu bapaknya. Tapi ibu sudah diangkat jadi orang tuanya. Apunten abdinya, Bu. Belum pantas saya untuk dinyatakan. Apa Ibu nggak mau dicium Guru. tangannya? Ada salah ya? Belum pantas. Kenapa? Kenapa nggak mau maafin? Ibu ngerasa, Belum pantas. Ibu ngerasa belum Coba, pantas. Ibu mau dirinya. maafin nggak? Ibu Saya maafkan nggak? maafin. Emang ada salah Ibu ini? Tidak. Tidak, sudah bilang. Bahkan- Saya maafkan kamu bilang. Sayang sudah, kita belajar bersama. Belajar bersama. Saya bukan guru. Guru itu yang harus digugu dan ditiru. Semua itu belum ada di diri saya. Belum ada. Begitu baik akhlak guru saya. Tidak, tidak, Begitu rendah. tidak. Jadi Semua subhanallah. jemaah saya tidak. Biasa-biasa Kalau- aja kali. Ibu Stasiun. ini berbakti sama orang tua. Ketika orang tua masih hidup, itu masih kemungkinan ada riaknya. Masih kemungkinan. Saya baik sama ibu saya karena saya butuh warisannya. Saya baik sama bapakku karena saya butuh warisannya bapakku. Saya baik sama mertuaku supaya dia baik sama saya. Masih ada riaknya, masih ada sum'ahnya, masih ada ujubnya. Justru yang lebih utama itu berbakti ketika dia sudah tiada. Karena tidak bisa lagi ria. Siapa yang mau membalas? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan saya sudah tidak bisa berbakti lagi karena tidak ada lagi mertua,
tidak ada lagi orang tua. Salah. Justru inilah yang ditunggu sama orang tua, sama mertua, doa-doanya. Subhanallah. Kalau kemarin masih ada riak karena dilihat sama orang. Si Anu dia umrohkan bapaknya, si Anu dia umrohkan mertuanya. Itu masih ada riaknya, masih ada semuanya. Tapi kalau sudah tiada, doanya tinggal ibu dan Allah yang tahu. Maka ini sekarang waktunya berbakti, sangat berbakti kepada orang tua ketika keempat orang tua sudah tiada. Subhanallah. Mohon izin, ibu namanya siapa ibu? Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oti Jamilah, Ya. perwakilan dari Jamaah Al-Mu'awanah Pasir Koja Bandung. Masya Allah. Nah Ibu Oti kan juga pengen curhat nih. Tadi ya saya lihat juga ya namanya manusia ini gak luput dari permasalahan. Setiap manusia pasti punya masalah. Betul Ibu Oti? Betul, Ada yang mau dicurhatkan Ibu? Iya. Dalam hadis mengatakan kulil haqqa walau kana muron. Sampaikanlah hak kebenaran dari Allah itu walaupun itu terasa pahit. Betul. Di sisi lain, saya ini harus menyampaikan hak Allah. Di sisi lain, saya harus menjaga perasaan orang lain. Benar. Itu berat banget pasti. Bagaimana caranya? Saya minta solusinya ke Ustadz semua. Masya Allah. Bagaimana solusinya supaya saya setelah bertausiah itu tidak merasa bersalah. Masya Allah. Karena saya adalah termasuk orang yang suka berceramah, yang galak tadi. Masya Allah. Saya adalah orang galak. Saya adalah orang yang suka menyinggung hati orang lain. Tanpa kita sadari, Masya Allah betul. Saya adalah termasuk orang yang suka menyakiti orang lain. Masya Allah, ya Allah. Terkadang saya kalau sudah mengajar, kalau sudah tausiah, hati saya suka sakit. Sedangkan di sisi lain, saya harus mengatakan baligul ani walau ayat. Betul. Mohon pencerahannya supaya perasaan itu bisa dihindari, sedikitnya lah bisa diobati. Masya Terima Allah. kasih Ustaz. Ibu Oti, ya apa yang Ibu Oti rasakan ini mungkin juga banyak dirasakan oleh orang tua ya, Masya Allah. Yang menyampaikan kepada anaknya atau menyampaikan kepada saudaranya atau mungkin kepada pasangannya Ustadz ini mohon izin Ustadz. Imam Syafi'i mengajarkan setelah bertausiah kita harus merenung atas apa yang kita tausiahkan. Iya. Karena semua yang keluar dari mulut kita itu akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Ya, betul. Yakin. Mata kulun alimat palun. Kenapa kau ucapkan kau sendiri tidak lakukan? Ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan membahas tentang tahajud sementara kau sendiri tidak tahajud. Ajarkan tapi dengan cara praktek kehidupan. Makasih banyak. Sebenarnya sharing ini, curhatan ini juga jadi sharing, jadi penasihat juga buat kami yang berada di mimbar Islam itu Indah, yang belum tentu lebih baik daripada yang nonton di rumah. Saya salut ibu-ibu yang datang menurunkan sayapnya, mau dengan ceramah dari orang-orang yang kecil kayak saya. Itu terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Ibu makasih banyak, Masya Allah. Boleh kembali ke tempat lagi, tepuk tangan dong, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak, jazakillah khair. Habib mohon izin boleh berdoa bersama kita Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil iman. Amin. Allahumma sabitna ya Allah bil iman. Amin. Wa sabitna ya Allah bil iman. Amin. Wa sabitna ya Allah bil Islam. Amin, Wa ya Allah. sabitna ya Allah bil ihsan. Amin, Wa ya sabitna ya Allah bil tauhid wal istiqamah. Amin. Wa sabitna ya Allah bil taqwa wal istiqamah. Ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah iman, Islam dan takwa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami manusia yang senantiasa meminta pertolongan kepadamu ya Rahman. Dan jadikanlah istri, suami kami, anak-anak kami semuanya ya Allah berada dalam jalan dan ridhamu ya Allah. Amin, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.